Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kali ini saya akan mewadarkan kisah karomah Sunan Kudus. Begini kisahnya. Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau memiliki nama asli Ja'far Shodiq dan lahir di Demak pada tahun 1470. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung dan saudara dari Sunan Muria. Sunan Kudus dikenal sebagai salah satu wali yang memiliki karomah menyelamatkan kota Kudus, yaitu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomah Sunan Kudus yang terkenal adalah ketika beliau menghalau serangan pasukan Portugis yang ingin menghancurkan kota Kudus. Kisah ini bermula ketika Sunan Kudus mendirikan masjid yang memiliki menara tinggi di kota Kudus dengan akulturasi Hindu, Buddha, Jawa, dan Arab. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dan santri. Sunan Kudus juga membangun sebuah benteng yang kuat untuk melindungi kota Kudus dari serangan musuh. Berikut adalah beberapa informasi yang saya temukan tentang pertempuran pasukan Portugis di Laut Pasai pada masa kerajaan Demak abad ke-15. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka yang ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku, bahkan ke Pulau Jawa. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari satu kali. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Raden Pati Unus. Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Kisah heroik Sunan Kudus. Pada tahun 1527, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang kota Kudus dengan membawa meriam dan senjata api. Mereka ingin menghentikan perkembangan Islam dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pasukan Portugis berhasil menembus benteng pertahanan kota Kudus, Masjid Menara Sunan Kudus. Mereka berniat untuk menghancurkan masjid dan menara tersebut. Sunan Kudus kemudian menghadapi pasukan Portugis dengan tenang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke arah pasukan Portugis. Dengan karomah Sunan Kudus, kayu tersebut berubah menjadi seekor ular naga, ular besar yang menyerang pasukan Portugis. Pasukan Portugis menjadi ketakutan dan kocar-kacir. Mereka mundur dan meninggalkan kota Kudus.
Karomah Sunan Kudus ini menunjukkan bahwa beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Beliau juga memiliki karomah lainnya, seperti mengeluarkan api dari mulutnya, mengeluarkan air laut dan mengubah air laut menjadi air tawar. Serta beliau juga memiliki karomah mampu memindahkan gunung, dan masih banyak karomah-karomah beliau lainnya. Karomah-karomah ini menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman. Sunan Kudus juga dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana dan toleran, karena beliau menghormati agama dan budaya lokal. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Makam Sunan Kudus menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh umat Islam Indonesia bahkan mancanegara, terutama pada bulan-bulan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, ketika panjenengan berada di Kudus dan berziarah di makam Sunan Kudus, jangan lupa di situ ada jenang Kudus. Begitu juga di situ ada soto Kudus dan ada lentok Tajung. Ojo lali mampir ning kono. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, Sunan Kudus juga dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena beliau telah berperan dalam memperjuangkan agama Islam dan kemerdekaan bangsa. Sunan Kudus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengikuti jejaknya dalam berdakwah dan beramal soleh. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan panjenengan sugih waras sehat tentrem, rezeki panjenengan teras tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Bin ruhina biwasilatul Fatihah illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam warruhi Sunan Ja'far Shadiq warruhil jasadi Syekh Muhammad al-Mustafa warruhi Bapak Maksum syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.